Ada yang namanya ibu, ada yang namanya Orpa, ada. Ada yang namanya Orpa, Ibu Orpa ada. Ya, shalom Ibu. Shalom. Shalom. Shalom, Pak. Ya, di kota mana ini? Makassar, Pak. Makassar. Oke. Kita doa sekarang, Ibu Orpa. Iya, Pak. Nanti-nantikan Tuhan dan percayalah bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Engkau sedang begitu banyak masalah dan pergumulan dalam hidupmu. Dan engkau merasa engkau sendiri, engkau merasa bahwa keadaan sepertinya tidak berpihak dengan engkau. Tapi ketika engkau datang dan menanti-nantikan Tuhan, maka engkau akan melihat bahwa Tuhan akan mengubahkan situasi, hatimu akan siap untuk engkau menerima terobosan besar dan perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Dan Roh Kudus akan memberikan kepadamu kekuatan yang baru, memberikan kepadamu anugerah, supaya engkau merasa bahwa sebenarnya engkau tidak sendiri, tapi Roh Kudus sedang mengajar engkau. Supaya engkau punya hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau, dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ini waktunya untuk engkau berjalan bersama dengan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan salahkan keadaan dan situasi, tapi ini adalah musim di mana engkau melihat bahwa engkau harus dewasa dengan Tuhan. Berkali-kali engkau mengalami problem dan masalah, tapi Tuhan mau ketika engkau dewasa, maka engkau akan bisa menghandle semuanya ini. Sehingga waktunya nanti engkau akan diberkati secara finansial, pekerjaan, dan keluargamu diberkati oleh Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan engkau sedetik pun. Banyaklah berdoa. Ambil waktu untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan, untuk mendengarkan arahannya. Dan ketika engkau dinasehati, dengarkan nasihat-nasihat yang diberikan kepadamu melalui mulut anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Karena itu akan menolong kau, memberikan kepadamu kekuatan dalam nama Yesus Tuhan. Ibu Orpa, terima itu, terima kekuatan, terima kemampuan ilahi itu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Ada yang namanya Pak Hasan ada di sini? Shalom. Ya. Shalom. Di mana ini, Pak? Tangerang, Pak. Tangerang. Sudah berkeluarga? Ya, sudah. Anak berapa, Pak? Baru satu, Pak. Satu, umur? 5 tahun. 5 tahun. Anak Bapak perempuan ya? Laki-laki, Pak. Iya. Ya. Kita doa. Oke. Siapa namanya anaknya ini? Yoel, Pak. Yoel. Hey, Iya. Yoel. Oke, Halo. Pak Hasan. Kita doa. Pejamkan mata, kita doa. 2 hal besar yang akan dipercayakan kepadamu ada di depan matamu. Dan engkau akan berjalan melewati begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah. Tapi Tuhan akan menolong engkau, sehingga engkau akan melihat bahwa keadaan, situasi yang sulit, keadaan yang sulit, jalan-jalan yang sulit ini bukan lagi menjadi masalah bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi itu akan menjadi sebuah kesempatan untuk engkau didorong naik ke atas. Dan engkau akan melihat janji pertolongan Tuhan yang ajaib. Engkau akan lihat tuntunan dan perlindungan Tuhan yang hebat yang dinyatakan Tuhan atas hidupmu. Dan jangan salahkan siapapun, jangan salahkan apapun. Tahun ini engkau akan melihat Tuhan membuka kepadamu pintu yang akan dibukakan kepada engkau, dan ini adalah pintu promosi dan pekerjaan. Engkau akan punya pekerjaan yang baru, dan Tuhan sudah buka ini bagi engkau. Karena engkau telah menunggu begitu lama. Tapi ini musimnya. Engkau akan melihat pintu ini akan dibukakan. Ketika engkau diberkati, ketika engkau melihat jalan keluar, engkau harus tahu bahwa semuanya datang dari Tuhan. Dan pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Pakai itu untuk meninggikan namanya. Maka engkau akan dipercayakan hal-hal yang baru, hal-hal yang belum pernah engkau lihat, akan dipercayakan kepada engkau.
Jangan takut dengan keadaan yang sedang ini datang kepada engkau. Sepertinya tidak ada jalan keluar, tidak ada pertolongan. Tapi ingat bahwa Tuhan izinkan semuanya itu supaya engkau mengalami Tuhan secara pribadi, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami anugerahnya dan jamahan daripadanya. Kekuatan Tuhan berikan kepada Pak Hasan. Terima itu, terima anugerah itu, terima kasih karunia itu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati ya. Ya. Sama-sama. Iya, ada Ibu Esther 7, ada ya. Ibu Esther ada. Shalom. Ada. Iya. Ada. Shalom, Bu. Shalom. Iya, kita doa, Ibu. Ya. Tuhan sedang membawa engkau naik kepada level yang baru. Tuhan pilih engkau menjadi penjaga bagi keluargamu. Dan engkau terkoneksi dengan begitu banyak anak-anak Tuhan yang punya panggilan yang sama. Terutama panggilan untuk berdoa. Dan engkau akan berbicara dari mulutmu, akan keluar kata-kata pengajaran yang akan mengajar begitu banyak orang. Sehingga mereka yang tadinya tidak tahu, jadi tahu. Yang tadinya tidak mau, jadi mau. Yang tidak bisa, jadi bisa. Engkau bukan cuma mengajar, tapi engkau akan melatih, mendidik mereka. Sehingga mereka yang tadinya putus asa akan dapat kekuatan. Yang tadinya tidak punya pengharapan, ada pengharapan. Roh Kudus akan menolong engkau dan menuntun engkau. Berdoalah terus dan percayalah bahwa apa yang sedang kau alami ini adalah cuma masalah yang datang cuma sementara, yang tidak akan datang untuk menghancurkan engkau, tapi datang untuk membawa engkau untuk melihat kemuliaan daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan cukup menjaga engkau ketika engkau berdoa. Jangan putus asa. Tuhan berkata tahun ini, sampai engkau masuk di tahun depan, di bulan-bulan ini adalah waktunya. Tuhan akan memulihkan keluargamu. Dan tadinya engkau pikir itu sulit, engkau akan lihat terjadi pemulihan dalam keluargamu. Dan pertolongan datang daripada Tuhan yang akan memampukan engkau. Janjinya ya. Amin. Terima kekuatan, terima anugerah itu, terima kemampuan ilahi itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Thank you, Pastor. Tuhan berkati sama-sama. Sama-sama. Ibu Esther, Tuhan berkati. Thank you. Ya. Iya, Tuhan berkati. Ada yang namanya Hong Lian. Ada yang namanya Hong Lian. Ada yang namanya Hong Liang. Oke, 3 kali dipanggil. Oke, Bapak Ibu, malam ini siap terima firman Tuhan malam ini? Bapak Ibu yang siap terima firman Tuhan malam ini, mari tulis di kolom komentar, saya siap terima firman Tuhan malam hari ini. Dan malam ini, Kakak Kris akan sharing firman kepada kita. Saya percaya kita akan diberkati Tuhan malam ini. Yang siap terima firman Tuhan, tulis di kolom komentar, saya siap terima firman Tuhan malam hari ini. Kakak Kris, silakan. Oke, terima kasih Pastor Luther. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apakah suara saya terdengar jelas? Kalau terdengar boleh di kolom komentar ya Bapak Ibu. Jelas atau tidak ya? Oke, terima kasih untuk responnya. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Tuhan Yesus karena saya masih bisa diberikan kesempatan, dan kepada Pastor Luther dan Pastor Leni selaku kedua orang tua saya memberikan saya kesempatan untuk saya bisa sharing lagi di Healing and Prophecy pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Jadi tema yang saya ambil pada malam hari ini itu kalau bisa diberkati, kenapa harus terkutuk? Coba Bapak Ibu tulis dulu di kolom komentar, kalau bisa diberkati, kenapa harus terkutuk? Jadi, seberapa banyak kita di sini, Bapak Ibu yang hadir, yang di Zoom atau enggak di Facebook atau di YouTube, kita semua pasti mau diberkati ya Bapak Ibu. Tidak ada dari kita yang mau terkutuk. Karena tidak ada satupun orang di dunia ini yang mau terkutuk, Bapak Ibu. Kita semua pasti mau diberkati. Karena tabiat sifat asli manusia itu adalah menginginkan hal yang terbaik. Pasti semua orang mau hal yang terbaik, mau buat dirinya atau buat orang lain. Karena kita suka nyaman.
kita suka hal-hal yang positif kepada diri kita sendiri. Jadi, poin pertama yang akan saya bagikan, langsung aja, jangan tinggalkan Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu. Jangan tinggalkan Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu. Jadi Bapak Ibu, tidak sedikit orang itu meninggalkan Tuhan karena kecewa, atau mungkin dengan kecewa dengan keadaan atau lingkungan, atau bahkan meninggalkan Tuhan, atau bahkan selain meninggalkan Tuhan, mungkin menjual Tuhan juga Bapak Ibu, untuk ketenaran, atau mungkin harta, atau apalagi untuk cowok ganteng atau cewek cantik, atau mungkin selain harta mungkin popularitas, atau mungkin pangkat dan segala macam. Bisa aja kita contoh kecewa terhadap orang lain. Mungkin aja juga kecewa sama anak Tuhan sendiri. Lalu kita kecewa sama anak Tuhan, tapi yang kita tinggalkan itu Tuhan. Lalu mungkin aja Tuhan jawab, lah salahku apa? Itu kan nggak logis ya Bapak Ibu ya. Tuhan nggak bikin apa-apa, tapi Tuhan yang disalahkan. Coba kita baca dulu di Yeremia 17 ayat 5. Bapak Ibu kita buka di Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5. Saya bacakan buat kita semua. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menjadikan daging sebagai tumpuan hatinya, dan yang hatinya berpaling daripada Tuhan. Sekali lagi, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menjadikan daging sebagai tumpuan hatinya, dan yang hatinya berpaling daripada Tuhan. Seperti yang tadi saya bilang, orang lain yang jahatin kita, tapi Tuhan yang kita musuhin. Kita kecewa sama Tuhan. Kita kecewa sama orang Kristus, tapi Kristusnya yang kita tinggalkan. Jadi, siapa juga yang suruh kita mengandalkan manusia? Seperti di ayat tadi, terkutuklah orang yang pertama, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terus, yang hatinya berpaling daripada Tuhan. 2 kali. Berarti kalau misalkan kita kecewa sama seseorang, itu kan berarti kita mengandalkan manusia, Bapak Ibu. Pertama, kita mengandalkan manusia, akhirnya manusia itu mengecewakan kita, lalu kita kecewa sama Tuhan, kita tinggalkan Tuhan. Kita mengandalkan manusia, kecewa, lalu hatinya berpaling dari Tuhan karena kita kecewa, kita tinggalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuk ya Bapak Ibu, bukan dikutuk. Bedanya apa? Kalau dikutuk, tadi saya sempat searching, jadi dikutuk itu dalam Alkitab, Tuhan tidak pernah mengutuk manusia Bapak Ibu. Dari, saya sempat tanya juga Pastor Luther, Pak, aku search di Google, ternyata Tuhan Yesus nggak pernah, dalam Alkitab itu tidak ada pernah mengutuk manusia. Yang dikutuk tuh yang saya dapat di contoh Matius 21 ayat 18-19, itu Tuhan Yesus mengutuki pohon ara sampai pohon aranya kering. Terus Papa tadi sempat bilang di Kejadian, Tuhan Yesus waktu kejadiannya Adam, itu Tuhan Yesus mengutuki tanah dan tidak ada mengutuki manusia Bapak Ibu. Sedangkan itu dikutuk ya. Bedanya dikutuk sama terkutuk. Sedangkan terkutuk itu adalah keadaan pasif di mana Tuhan yang mau memberkati kita dengan sengaja. Tuhan yang memberkati kita, yang dengan sengaja dia memberkati kita. Dan ketika kita meninggalkan atau kita menjauh daripada Tuhan, kita menjadi terkutuk. Jadi yang salah siapa Bapak Ibu? Tuhankah? Bukan dong. Yang salah kita, orang yang meninggalkan Tuhan. Tuhan mau memberkati kita, Tuhan gak mau mengutuk. Tapi ketika kita meninggalkan Tuhan, pasifnya terkutuk Bapak Ibu. Seperti daya tadi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menjadikan daging sebagai tumpuan hatinya, dan yang hatinya berpaling daripada Tuhan. Otomatis, yang salah adalah orang yang meninggalkan Tuhan. Keadaan yang ironis, sedih sekali, karena ketika manusia meninggalkan Tuhan, sedangkan Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Tuhan selalu menunggu kita untuk memberkati kita, tetapi kita meninggalkan Tuhan. Kita kecewa sama Tuhan, kita sakit hati sama Tuhan, salahkan Tuhan, kita bilang, Tuhan kok gini ya, kok susah, kok Tuhan kasih saya masalah kayak gini ya, kok berat ya, kok akhirnya saya kecewa sama Tuhan, tinggalkan Tuhan. Saya mau tunjukkan ini Bapak Ibu, saya izin share screen. Sempat 2 hari atau kemarin atau 2 hari yang lalu,
Saya lagi lihat media sosial, tiba-tiba saya dapat gambar ini. Bapak Ibu sudah muncul ya gambarnya ya? Apakah sudah muncul? Oke. Jadi ini kita contoh yang pertama. Ini kita sibuk dengan sosial media. Kehidupan sekarang kan sosial media, Bapak Ibu, di mana-mana pasti orang ada punya HP, nggak mungkin. Dari yang kecil sampai yang gede, anak kecil udah pegang, kadang saya lihat sudah pegang iPad, handphone, tuh sudah sibuk dengan, sampai yang tua-tua juga udah sibuk dengan sosial media, tuh main Twitter atau enggak apalagi Facebook, TikTok, Instagram, nonton YouTube. Tuhan tetap ada buat kita. Tuhan ada di samping kita, tapi karena kita terlalu fokus sibuk sama hal yang lain, sosial media dalam hal ini, kita nggak ngeh ada Tuhan. Next, tuh kita sosial dengan teman kita, bertemu dengan teman, kegiatan sosial. Apakah tidak boleh? Boleh dong Bapak Ibu. Tuhan mau kita bersosialisasi, tapi ketika akhirnya kita melupakan Tuhan, kita lebih mementingkan hal itu daripada Tuhan, kita tidak ngeh juga ada di situ. Tuhan ada di situ. Tapi Tuhan, apakah Tuhan tinggalkan kita? Enggak, Tuhan ada. Tuhan lihat kita juga itu. Nih, ini lagi. Pekerjaan. Di dunia sekarang yang manusia semua kerja, sampai akhirnya melupakan Tuhan. Lebih mementingkan kerja dari Senin sampai Minggu. Padahal kan Tuhan menciptakan 7 hari, hari ke-7 aja Tuhan beristirahat. Tapi kadang manusia hari Minggu juga nggak ingat Tuhan. Lebih mementingkan pekerjaan. Lebih mementingkan, Ibu, cuan. Kerja terus buat dapat uang yang banyak. Tapi melupakan Tuhan. Melupakan sumbernya. Siapa sumbernya Bapak Ibu? Dari semua harta, berkat yang kita butuhkan siapa? Tuhan Bapak Ibu. Berkat itu adalah hasilnya. Tapi yang memberikan berkat ya Tuhan. Kita sibuk dengan pekerjaan gitu. Amin Bapak Ibu. Yang memberikan berkat itu Tuhan, tapi kita lupa siapa pemberi berkat itu Bapak Ibu. Kita sibuk dengan pekerjaan, kita sibuk dengan kegiatan aktivitas kita melupakan Tuhan, tapi apakah Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Next. Nah, stres. Kita memikirkan masalah datang silih berganti, tapi kadang kita mengandalkan, ini contohnya di gambar ini yang saya dapat, kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita mengandalkan kekuatan pemikiran kita diri sendiri. Padahal ada Tuhan. Itu Tuhan ada di samping. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita tahu Tuhan, kita tanya Tuhan aja gitu kan. Karena kan Tuhan sumber dari segala masalah, sumber jawaban dari segala masalah yang kita hadapi. Kita tinggal tanya Tuhan, Tuhan ini gimana? Tapi karena kita tidak fokus kepada Tuhan, kita tidak dekat dengan Tuhan, akhirnya apa Bapak Ibu? Kita nggak lihat Tuhan. Kita stres sendiri. Kita galau sendiri. Akhirnya putus asa. Lalu, putus asa kan? Menyerah. Lalu Tuhan bilang apa? Hey, dicolek tuh Bapak Ibu. Itu gambarnya kita dicolek. Hey, aku di sini anakku. Seberapa sering kita juga kayak gini Bapak Ibu kisahnya. Kita putus asa, kita dalam masalah, kita baru sakit. Pas kita muda, nggak usah lah, aku nggak usah. Seperti pas muda kita nggak mau melayani, nanti aja pas udah tua baru kita melayani. Itu kan pas udah kena masalah, pas udah kena sakit penyakit, ditimpa masalah, sakit penyakit, baru kita mau cari Tuhan. Baru kita mau melayani, sudah terlambat. Tapi tidak ada waktu terlambat untuk melayani Bapak Ibu. Akhirnya, kita cari Tuhan. Tuhan, Engkau di mana? Baru kita. Tuhan berkata, aku selalu di sampingmu, aku selalu dekatmu, setiap detik berada dekatmu. Yang penting ketika kita mau mencari Tuhan, ketika kita fokus sama Tuhan, pasti Tuhan akan mengulurkan tangannya seperti gambar ini Bapak Ibu. Ini ketika kita cari. Jadi ketika kita tidak cari, gimana caranya Bapak Ibu? Tuhan selalu ada di samping kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Asalkan ketika kita mencari, pasti Tuhan akan dekat sama kita. Akhirnya, Bapak Ibu, aku mengasihimu Tuhan, ampunilah kesalahanku, jangan tinggalkan aku. Dan Tuhan lebih mengasihi kita. Kadang yang sedihnya itu kita yang meninggalkan Tuhan, padahal Tuhan selalu di samping kita, seperti gambar-gambar yang tadi. Dalam kejadian-kejadian ini Bapak Ibu, nih, mana ada Tuhan pernah meninggalkan kita ketika kita sibuk dengan segala kegiatan kita? Nggak pernah. Malahan Tuhan selalu di samping kita sampai akhirnya kita membutuhkan Dia. Coba Bapak Ibu pikirkan. Seberapa sedihnya hati Tuhan
Tuhan ingin kita minta pertolongan Dia, tapi kadang kita lebih mengandalkan kekuatan diri sendiri. Betul kan Bapak Ibu kan? Jadi siapa yang sebenarnya siapa yang rugi? Ya manusia. Manusia yang rugi Bapak Ibu. Manusia meninggalkan Tuhan yang rugi. Tuhan gak akan rugi. Orang masih banyak manusia di muka bumi ini yang saat ini, apalagi akhir-akhir mendekati akhir zaman ini, manusia Bapak Ibu rasa gak semakin gila-gilaan untuk cari Tuhan. Tapi Tuhan itu tidak begitu. Tuhan tidak pilih orang. Orang dari 99 domba aja, satu hilang, yang 99 ditinggalkan, yang satu dicari. Amin Bapak Ibu. Tulis dulu di kolom komentar. Amin 10 juta triliun kali. Jadi itu ya Bapak Ibu, kita jangan meninggalkan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang poin pertama. Selanjutnya, poin yang kedua adalah hargailah hal-hal rohani. Hargailah hal-hal rohani. Kita baca dulu di 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat selanjutnya, Yeremia 29 ayat 13. Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Tetapi menemukan aku apabila kamu mencari aku dengan segenap hati. Dan ayat yang sering sekali kita dengar, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Maksud dari poin yang kedua ini yang saya mau bagikan adalah ketika kita lihat contoh saja. Misalkan dalam GBI CKF ini kita adakan ibadah setiap hari. Dan kita libur tuh cuma hari Senin Bapak Ibu. Sedangkan saya kan full time ya Bapak Ibu ya. Jadi Senin sampai Minggu, kita masuk itu Selasa sampai Minggu. Senin doang liburnya. Mulai dari hilangan profesi seperti sekarang, besok mujizat pagi, anak terang ada hari Sabtu, ada youth juga hari Sabtu, dan di hari Minggu ibadah 3 kali, 2 kali di Makassar, dan 1 kali di Jakarta. Dan dalam pikiran kita aja kadang kalau misalkan ini, wah ibadah terus nih, ngapain nih misalkan udah ikut ibadah malam nih ya, aduh besok pagi, atau kadang udah ikut ibadah malam, aduh besok pagi ikut ibadah nggak ya? Duh besok pagi kayaknya lebih enak tidur, atau enggak malam nih pulang kerja capek misalkan ya, duh nggak usah ikut lah, mending istirahat aja. Atau ibadah hari Minggu misalkan, atau enggak Sabtu, kadang ada ibadah youth, aduh mending malam Minggu aja nggak sih pergi jalan-jalan. Atau enggak hari Minggu udah ikut 1 kali ibadah nih di Makassar misalkan, udah ikut ibadah pagi, aduh ngapain lagi ikut ibadah sore, mending pergi kemana gitu. Saya mau bersaksi sedikit ya Bapak Ibu. Jadi kesaksian saya waktu dikasih tugas itu pada tahun lalu bulan Oktober 2000, kalau nggak salah 2000, ya tahun lalu bulan Oktober, saya ditugaskan untuk bagian di mujizat pagi. Jadi setiap ada pembicaraan khotbah, itu saya catat notulen, catat khotbahnya Bapak Ibu untuk diberikan ke Mas Iwan. Jadi setiap pagi itu, waktu awal-awal itu saya sangat berat. Karena itu kan bangun, kalau misalkan saya cuma berdua, misalkan di Jakarta saya cuma berdua sama Aceh, adik saya, kita kadang saya pasang alarm itu jam 5 kurang 10, jam 4:40, 4:50 gitu, pasang alarm bangun. Itu kadang aja masih ngantuk-ngantuk, sedangkan kalau misalkan ada papa mama di sini, kita tuh kadang dibangunkan jam 4, Papa udah buka kamar itu udah jam 4, bangun duduk ibadah, itu parah ngantuknya, apalagi kalau misalkan tidurnya kurang. Wah itu bisa bangun tuh kadang sakit kepala gitu Bapak Ibu. Jadi itu saja pelajaran juga buat saya. Jadi kalau misalkan ibadah pagi, tidur malam tuh harus cepat. Jadi harus emang dipaksa. Karena kalau misalkan kita tidak latih daging kita tidak paksa daging kita untuk mengikuti roh, itu nggak akan bisa Bapak Ibu. Kalau nggak mulai dari waktu itu, sampai sekarang bakalan berat banget. Makanya tuh harus paksa. Kayak
kita nge-gym aja contoh, misalkan saya olahraga di rumah, kalau nggak paksa, ya bakalan stuck di situ-situ aja, sama aja dengan roh. Kalau kita nggak paksa untuk duduk dengar firman, nggak paksa untuk punya mesbah pribadi, atau nggak paksa untuk berdoa, itu ya stuck di situ-situ aja. Jadi akhirnya puji Tuhan, setelah saya paksa, jadi dari tahun lalu, waktu awal-awal aja itu 1-2 bulan pertama berat banget, tapi setelah itu sampai sekarang jadi ya terbiasa. Kadang sendiri, kalau lagi sendiri aja, malah bangun kadang lebih cepat, puji Tuhan lebih cepat dari alarm. Wah, ini alarm kok nggak bunyi, jangan udah telat bangun, pas cek, ternyata masih ada alarmnya, emang belum bunyi gitu ya Bapak Ibu ya, kesaksian aja saya. Jadi apa sebenarnya untungnya kita mengikuti ibadah-ibadah seperti ini? Ya, Tuhan sendiri yang telah berjanji kepada kita dalam firman-Nya bahwa ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati, maka kita akan menemukannya. Itu kalau kita mencari. Amin ya Bapak Ibu. Itu kalau kita mencari. Seperti gambar yang tadi saya kasih lihat. Pas kita udah cari, baru Tuhan ulurkan tangan. Sedangkan kalau kita tidak mencari, ya gimana kita temukan? Begitu ya Bapak Ibu. Cari Tuhan lewat mana Bapak Ibu? Ya lewat doa, lewat ibadah yang kita lakukan setiap hari ini. Ibadah malam, mau healing profesi, mau mujizat pagi, ibadah apapun, mau kita di persekutuan doa kita, atau kita punya mesbah pribadi dengan Tuhan, itu kan kita mencari Tuhan. Atau enggak kita dalam perjalanan di mobil, atau kita dalam lagi belanja, kita berbicara dengan Tuhan, itu kan kita mencari Tuhan. Kita ngobrol sama Tuhan, itu kan hubungan, komunikasi dengan Tuhan. Kita cari setiap hari. Asalkan kita bersungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan Tuhan. Begitu ya Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi yang harus kita perhatikan semua, ini yang saya sempat dapat juga dari saya lihat dari saya suka scroll TikTok tuh, kadang ada khotbah-khotbah yang bagus Bapak Ibu. Saya baru akhir-akhir bagus khotbahnya. Ini yang saya dapat. Ketika misalkan kita lahir baru, yang lahir baru itu rohnya, bukan jiwanya. Nah, roh yang lahir baru itu kan masih seperti bayi dan harus dikasih asupan nutrisi. Ketika dikasih asupan nutrisi dan bertumbuh lebih kuat, harus bertumbuh lebih kuat daripada jiwanya yang penuh dengan dosa dan sampah. Itu kan Bapak Ibu. Lahir baru, ya kan rohnya baru Bapak Ibu. Dari bayi lagi dan harus bertumbuh step by step Bapak Ibu. Jika jiwanya sudah tua dan rohnya tidak dikasih makan, gimana caranya rohnya lebih kuat daripada jiwanya? Tangkap ya Bapak Ibu sampai sini ya. Kalau rohnya dikasih makan dan rohnya jadi kuat, akhirnya rohnya lebih kuat daripada jiwa, dan ujung-ujungnya apa Bapak Ibu? Hidupnya bisa dipimpin oleh roh. Karena apa? Rohnya lebih kuat daripada jiwa. Itu pemahaman yang betul sebenarnya Bapak Ibu. Itu saya nangkep jadi kayak, oh iya bener juga ya. Kalau rohnya nggak dikasih makan, gimana caranya bisa lebih kuat daripada jiwa? Gimana caranya kita bisa dipimpin oleh roh, sedangkan roh kita stuck di situ-situ aja. Misalkan kita ngomong, kita nggak bisa analogi kita datang ke gereja, atau ikut, misalkan contoh ya, kita datang ke gereja atau nggak ikut ibadah online seperti ini. Mau ikut mujizat pagi, ikut healing profesi, kita ikutin ibadah apa aja. Kita datang, terus kita berpikir, nanti roh saya tumbuh sendiri kok. Itu nggak bisa Bapak Ibu. Kita harus aktif, kita harus action. Seperti olahraga tadi, kalau kita nggak paksa, gimana caranya bertumbuh? Kita nggak terus lakukan, gimana caranya bertumbuh? Aktif apa Bapak Ibu? Kasih makan apa? Aktif baca firman Tuhan, berdoa, ikut ibadah, puasa. Seperti biasa kita setiap awal bulan itu melakukan puasa 10 hari. Itu aktif kayak hal-hal rohani begitu. Dan ketika kita melakukan hal itu, kita katakan, Tuhan, saya nggak mau sekedar baca firman Tuhan. Saya mau diinsafkan oleh Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Jadi, ada banyak orang yang berpikir gini, Tuhan, kalau saya puasa, itu Tuhan bakal tambah sayang sama saya. Kalau doa kita lebih panjang, itu secara Tuhan akan lebih sayang sama kita. Kalau doa kita tambah. Saudara, Tuhan itu tidak tambah sayang kepada kita kalau doa kita panjang. Tuhan nggak akan sayang kepada kita kalau kita lakukan sering puasa. Yang ada, kita tambah sayang sama Tuhan. Tuhan mah udah sayang aja sama kita. Orang dari dulu aja Tuhan udah sayang. Buktinya apa ya? Tuhan mati di kayu salib. Amin kan Bapak Ibu? Tulis dulu di kolom komentar.
Tuhan udah sayang sama kita dari dulu. Tuhan sudah sayang sama kita dari dulu. Jadi, saya tutup dengan ayat ini Bapak Ibu, Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya adalah agar kita tidak terkutuk, malahan diberkati. Yang pertama apa? Jangan tinggalkan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Jangan kita bergantung kepada manusia. Jangan kita bergantung kepada hal-hal lain, kepada orang lain, selain daripada Tuhan. Dan yang kedua, setialah kita dalam beribadah. Hargailah hal-hal rohani yang ada di depan kita, yang setiap hari kita kerjakan hal-hal rohani apa saja. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan melebihi apapun, maka Tuhan akan memberkati kita. Bukan hanya memberkati kita secara finansial, Bapak Ibu. Nggak secara finansial aja. Memberkati kita kesehatan, mau apapun yang kita inginkan, yang kita butuhkan, asalkan itu sesuai dengan kehendaknya Tuhan, itu Tuhan akan memberkati kita. Fokus dapatkan hati Tuhan. Fokus kepada Tuhan lebih daripada berkatnya. Maka Tuhan tuh pasti tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan udah tahu dalam hati kita Bapak Ibu, apa yang kita butuhkan. Hanya Tuhan mau kita cari Tuhan melebihi apa dari berkat. Melebihi berkat yang Tuhan sediakan. Gitu ya Bapak Ibu. Amin. Sekian sharing saya pada malam hari ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih atas sharing singkat hamba-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan pada malam hari ini Tuhan. Kami yakin percaya, kami berdoa Tuhan agar kami mau menjadi orang-orang yang diberkati Engkau Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang tidak terkutuk Tuhan. Kami tidak mau menjauh daripada Engkau. Kami tidak mau kecewa terhadap Engkau Tuhan. Kami mau ketika kami menghadapi masalah, kami malah berharap, kami malah mengatakan bahwa kami mencintai Engkau lebih dari apapun Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami menghadapi masalah, kami yakin bahwa masalah itu hanya cobaan yang Engkau berikan kepada kami agar kami bisa mencari Engkau lebih lagi Tuhan. Kami yakin Tuhan ketika kami mencari Engkau lebih lagi Tuhan, kami bisa mendapatkan Engkau ketika kami mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kami mendapatkan Engkau, Engkau akan berkata kepada kami bahwa Engkau bangga terhadap kami Tuhan Yesus. Dan Engkau akan memberikan kepada kami apapun yang kami butuhkan. Kami berdoa Tuhan Yesus, sampai berdoa kepada jemaat-Mu yang pada malam hari ini hadir dengan segala pergumulan yang mereka hadapi Tuhan. Dan segala pergumulan dalam keluarga mereka. Dan segala pergumulan terhadap sakit penyakit yang mereka hadapi. Segala hubungan, segala apapun yang mereka butuhkan Tuhan Yesus. Keadaan ekonomi mereka. Segala Tuhan Yesus, apapun yang mereka hadapi Tuhan Yesus, yang hamba-Mu tidak bisa sebutkan satu persatu Tuhan, kami yakin percaya Engkau tahu apa yang mereka butuhkan lebih Tuhan Yesus daripada yang mereka butuhkan Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau bisa menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Engkau bisa mengubah segala keadaan mereka yang buruk menjadi baik Tuhan Yesus. Kami yakin percaya ketika kami hanya mencari Engkau saja Tuhan, maka Engkau akan mencukupkan apa yang kami butuhkan Tuhan Yesus. Ini saja doa kami pada malam hari ini Tuhan. Di dalam nama kami bisa berdoa. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, puji Tuhan. Saya percaya malam ini kita sungguh amat diberkati oleh Tuhan. Saya percaya malam ini Kakak Kris share your life. Ya, apa yang dia alami, apa yang dia tahu. Tapi saya percaya memberkati kita malam hari. Saya diberkati dengan apa yang di-share malam hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu juga diberkati. Kalau kita lihat bahwa hati Tuhan itu adalah bukan membuat Bapak Ibu dan saya terkutuk, tapi Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita lihat Yeremia 29 ayat yang ke-11, boleh sampai tunjukkan ayatnya. Rancanganku bagimu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Termasuk Tuhan pakai masalah, persoalan, ujian, kehidupan yang kita alami
untuk membawa yang cuma satu, yaitu damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kamu bisa ganti nama kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Tahu gak Bapak Ibu, banyak kali ketika kita lihat masalah, kita pikir bahwa hidup saya tidak ada pengharapan. Ketika kita mengalami yang namanya bisnis sedang pulling down, keuangan yang sedang berkurang, sakit penyakit yang belum disembuhkan, masa depan yang tidak pasti, kita pikir Tuhan gak sayang kita. Ya, saya tadi dengar Kak Agus katakan begini, bahwa Tuhan Yesus itu sudah sayang kita. Jadi Bapak Ibu jangan katakan bahwa Tuhan sayang aku, dia sudah sayang kita. Sudah dari semulanya karena kasihnya itu. Maka persoalan masalah yang kita alami itu bukan mengurangi kasihnya, dia tambah sayang saudara dan saya. Tapi Bapak Ibu harus tahu bahwa musuh kita, setan, mengambil kesempatan di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Sehingga harusnya masalah persoalan itu menjadi kesempatan untuk kita diberkati, masalah kesempatan untuk kita melihat kemuliaan Tuhan. Tapi setan pakai itu untuk menipu kita, terutama jiwa kita, supaya saudara dan saya ada di dalam kutuk. Ingat Yohanes 10, ayat yang ke-10 berkata, setan datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ya. Setan datang bukan cuma untuk mencuri damai, mencuri berkat, mencuri sukacita, mencuri semua yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi kalau ayat yang terakhir dikatakan, Yesus datang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Rancangan Tuhan. Tuhan tidak pernah ngambil apapun daripada kita. Kalau hari ini bisnismu alami masalah, persoalan, kesehatan Anda dan saya terganggu, ingat Tuhan nggak pernah ambil apapun daripada kita. Dari sisi Tuhan dia ingin memberkati saudara. Dari sisi Tuhan dia ingin mengalami, Tuhan mau supaya kita mengalami more than enough. Tapi kalau hari ini kita mengalami yang namanya kekurangan, reposisi hidup saudara dan saya. Jangan jauh daripada Tuhan. Menghargai hal-hal rohani, tinggal di dalam Tuhan. Terus jangan keluar, saudara. Karena ketika masalah datang, maka saudara dan saya harus berpegang teguh kepada Tuhan. Pencobaan itu, persoalan atau masalah itu bisa menjadi batu lompatan untuk kita sampai lebih cepat sampai di tujuan. Untuk kita melihat jawaban Tuhan terjadi atas hidup kita. Jadi hari ini saya percaya apa yang disampaikan oleh Kakak Kris hari ini, itu menjadi sebuah rema, jalan keluar bagi setiap persoalan masalah kita. Bahwa setiap yang terjadi dalam hidup kita, ingat, dari pihak Tuhan, dia rindu memberkati saudara. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, dari hati Tuhan, Tuhan ingin memberkati saya. Tuhan ingin memberkati keluargaku. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah menyalahkan keadaan atau situasi. Tapi lihat situasi keadaan yang datang mungkin tidak menentu menurut pandangan saudara, menjadi kesempatan untuk Anda menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Yang diberkati dan menerima berkat Tuhan malam ini, tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dan saya malam ini kita menerima firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan itu. Haleluya. Mari siapkan hati kita akan menabur. Siapa yang tugasnya doa, silakan.